para ibu hamil dan ibu yang masih dipercayakan oleh Tuhan untuk menambahkan buah hatinya. Saat ini aku akan membahas tentang makanan yang tidak boleh untuk ibu hamil. Jangan lupa di subscribe channelnya. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil adalah ada makanan mentah atau setengah matang. Kalau kalian itu yakin makanan itu nggak matang, lebih baik tidak usah dimakan. Seperti sushi, sate, telur setengah matang. Kalau kalian yakin sate itu tidak full kematangannya atau dia setengah matang, lebih baik hindari memakan sate itu, teman-teman. Setelah diteliti, makanan setengah matang atau mentah itu banyak mengandung bakteri Salmonella dan E. coli yang biasanya kita temukan di dalam feses kita sendiri. Geli banget kan? Untuk itu hindari makan makanan mentah dan setengah matang. Ada di suku tertentu memiliki keyakinan kalau kalian makan telur ayam mentah, telur ayam kampung mentah, itu akan menentukan jenis kelamin pada bayi atau pada janin. Hal itu ternyata salah. Ternyata di dalam telur yang mentah atau setengah matang itu mengandung banyak bakteri. Jadi hindari memakan telur mentah atau telur setengah matang. Kenapa saat hamil kita dilarang untuk makan makanan manis? Banyak yang bilang tidak boleh makan es. Ternyata es itu tidak bermasalah, teman-teman. Yang bermasalah adalah ketika es itu adalah manis, karena makanan manis beresiko mengalami janin menjadi besar. Untuk ibu yang merencanakan lahir normal, tentu saja itu akan menyulitkan pada saat proses persalinan. Kemudian makanan yang mengandung kafein, contoh teh, kopi, dan coklat. Makanan ini adalah mengandung kafein. Kenapa? Karena pada saat kita mengkonsumsinya, janin kita akan menjadi lebih aktif dari biasanya. Dia akan bergerak begitu, kemudian akan menyebabkan atau beresiko kematian pada janin di dalam rahim begitu. Boleh saja mengkonsumsinya, hanya saja dosisnya maksimalnya adalah 200 mg per hari, atau kalau kalian misalnya mau minum teh atau kopi itu ya secangkir kecil saja, seperti itu. Kemudian makanan pedas, boleh nggak sih ibu hamil makan pedas? Boleh saja, teman-teman, tergantung lambung kita menetralisirnya, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi ketika kita masih mual, masih proses mual muntah, hindari memakan pedas. Kenapa? Karena bisa jadi makanan pedas yang kita makan itu akan memperberat mual dan muntah kita, dan beresiko untuk terjadinya diare, seperti itu, teman-teman. Boleh nggak sih makan makanan asam? Kebanyakan ibu hamil pasti pengennya ngerujak. Kembali lagi, jangan berlebihan karena akan menyebabkan masalah pada lambung kalian. Jadi hindari makan makanan yang berlebihan. Kalau durian gimana? Boleh saja, tapi kembali lagi, jangan berlebihan. Kenapa? Karena durian itu mengandung tinggi kalori dan tinggi gula yang akan menyebabkan janin menjadi besar atau janin besar melebihi usia kehamilannya, seperti itu. Di video sebelumnya aku pernah bahas ibu hamil itu tidak boleh makan kerang karena kerang itu mengandung racun yang melebihi racun dari cyanida. Walaupun kandungan racun di dalam kerang itu adalah sangat kecil. Jadi kalau kalian mau makan kerang itu jangan makan terlalu banyak, karena racun yang ada di dalam kerang itu bersifat akumulatif. Jadi kalau kita semakin banyak makan kerang, efek racunnya pun akan semakin besar begitu. Dan menurut penelitian 10 tahun terakhir, perairan kita itu adalah tinggi polutan, baik industri maupun rumah tangga. Jadi kerang itu mengandung logam berat seperti merkuri, tembaga, dan timbal. Kita tahu efek dari mengkonsumsi logam berat itu adalah bisa terjadi masalah kesehatan berikutnya seperti kanker, gangguan ginjal, dan masalah kesehatan lainnya.
Jadi hindari ibu hamil mengkonsumsi kerang, seperti itu teman-teman. Paham ya, tidak semua makanan boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk pilih makanan yang sehat untuk baby kalian. Kenapa? Karena makanan sehat yang kita konsumsi itu bakalan baik untuk kesehatan baby di dalam rahim kalian. Jangan lupa subscribe channelnya supaya aku lebih semangat lagi berbagi informasi ke teman-teman semua. Like dan komen kalau kalian punya informasi lebih banyak lagi dari aku supaya membantu aku menjelaskan ke depannya lebih baik lagi teman-teman. Hold me close till I get up.